Alhamdulillah, Dek. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini masuk ke bawah nih, Bu. Sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga atau sekitar 500 warga Kampung Tunagan, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat terdampak gempa mengeluhkan bantuan yang hingga saat ini masih terbatas. Mayoritas bantuan hanya didapat dari saudara mereka sendiri yang ada di luar kota Cianjur. Sementara itu medan yang sulit berada di ketinggian 850 meter di atas permukaan laut menjadi salah satu faktor sulitnya penyaluran bantuan. Banyak anak kecil hingga bayi serta lansia yang tidur di pengungsian yang dibangun warga hanya beralaskan terpal dan tikar tipis. Baru ada dari pihak-pihak keluarga dari Bandung, dari Kalong juga ada, dan dari Bogor juga ada. Cuma belum memenuhi kebutuhan khususnya tenda-tenda darurat di Kampung Tunagan ini. Terus yang paling mendesak sekarang kebutuhan warga apa? Yang pertama itu makanan, beras gitu, dan lauk pauknya gitu diantaranya. Dan untuk kesehatan kebutuhan obat-obatan untuk anak-anak dan orang tua. Ada lagi kebutuhan untuk bayi yaitu susu dan sejenisnya, popok bayi dan popok, ada juga lansia gitu, ada yang lagi sakit. Warga berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti pangan maupun sandang bagi mereka. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Jajang di Rajonegara di Sawah Gede Cianjur dan Esra Ambarita di posko pengungsian lapangan Joglo. Selamat petang rekan-rekan, saya akan ke Jajang terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di posko pengungsian tempat Anda melaporkan saat ini, Jajang? Iya, selamat malam Renhat. Saat ini saya ada di posko bencana di Sawah Gede, Kota Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya posko bantuan yang didirikan oleh komunitas relawan Kota Cianjur. Relawan ini tidak hanya membantu mengevakuasi korban terdampak yang tertimpa longsor maupun tertimpa runtuhan akibat gempa. Para relawan juga sejak hari terjadi gempa mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak. Bahkan hari terakhir ini mereka lebih fokus mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah terpencil. Sejak tadi malam hingga siang tadi, saya ikut mendistribusikan bantuan ke daerah terpencil. Semalam saya membantu warga di daerah Lojikolot. Lokasi ini ada di kaki Gunung Gede di ketinggian 1080 meter dari permukaan laut. Kemudian tadi siang saya mendatangi Desa Tunagan di di Kampung Tunagan, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang. Dan untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan mobil berpenggerak roda 4. Bahkan untuk mobil berpenggerak roda 4 pun sempat tersangkut lumpur dan dibutuhkan bantuan warga untuk mengeluarkannya dari lumpur. Tidak mudah memang Reinhardt untuk mencapai lokasi ini karena hujan mengguyur di Cianjur sejak kemarin. Jadi lokasi mungkin tidak terlalu jauh ya di kota Cianjur, namun karena hujan yang terus mengguyur, kemudian juga tanah jalannya berupa tanah, jadi mobil yang saya tumpangi pun harus sempat tersendat di lumpur. Dapat saya laporkan juga Reinhardt,
warga, para relawan yang ada di sini terus berupaya membantu warga pagi, siang, dan malam. Dan seperti tampak di layar Reinhard, para relawan sedang beristirahat setelah berjuang pagi, siang, dan malam. Dan mereka sekarang lagi mendata kebutuhan warga di lapangan dan mengumpulkan bantuan yang didistribusikan oleh para relawan ataupun yang didistribusikan oleh para donatur. Demikian, Reinhard. Baik, Jajang, apa saja bantuan yang saat ini ada atau paling dibutuhkan di posko bencana tempat Anda saat ini? Sejauh ini dari kemarin saya berdiskusi dan bertemu dengan para pengungsi, mereka umumnya karena cuaca hujan yang di daerah terpencil, ya Reinhard, mereka sangat butuh sekali tenda. Kemudian mereka membutuhkan selain makanan pokok tentunya, mereka juga membutuhkan susu untuk bayi, kemudian juga popok untuk bayi dan popok untuk lansia sama pembalut wanita. Demikian, Reinhard. Baik, jadi ada sejumlah kebutuhan yang saat ini sangat diperlukan ya oleh para korban gempa di posko bencana yang Anda laporkan saat ini. Baik, dari Jajang, saya bergeser ke rekan Esra Ambarita yang berada di posko pengungsian lapangan Joglo. Setelah tadi kita dengarkan laporan dari rekan Jajang, saya ke Esra. Esra, seperti apa kegiatan warga di posko pengungsian? Selamat malam pemirsa, terkait apa kegiatan masyarakat hari ini kami memantau bahwa untuk warga yang mengungsi di lapangan Joglo Cianjur Jawa Barat ini ada yang memang tengah beristirahat di tenda, kemudian ada juga yang masih beraktivitas di luar atau sekadar menikmati udara segar di malam hari ini. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa memang terjadi penambahan posko-posko maupun tenda-tenda di tempat saya berada. Tadi kami memantau atau sempat berkeliling, ini ada untuk posko konseling, kemudian juga ada kebutuhan dapur yang juga semakin bertambah karena banyaknya pasokan logistik yang masuk dari berbagai relawan. Dan juga tadi kami melihat ada panggung hiburan ini yang didirikan oleh TNI Gabungan. Ini tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat, khususnya anak-anak. Karena informasi yang kami dapatkan, kami tanyakan kepada warga bagaimana keadaan anak. Ini disebutkan masih dalam keadaan trauma begitu, apalagi mengingat masih ada gempa susulan yang berpotensi yang lemah. Inilah yang membuat emosi, kemudian emosi dari si anak, maksud kami ini dalam keadaan trauma dan masih membutuhkan trauma healing. Kemudian juga terkait pasokan logistik, kami pastikan tadi kepada TNI yang bertugas bahwa pasokan logistik untuk warga ini dipastikan sangat aman, baik untuk nanti pangannya di pagi hari, siang hari, kemudian malam hari. Kemudian untuk air pun sehari-hari ini terbilang tercukupi. Namun untuk sanitasi air, untuk keperluan mandi ini masih sangat kurang sekali, sehingga warga maupun masyarakat berharap agar pemerintah turun tangan langsung untuk pemenuhan kebutuhan seperti air. Kemudian juga untuk kebutuhan bayi ini masih dalam proses distribusi, namun ada beberapa warga yang menyebutkan masih dalam kurang seperti itu karena hingga saat ini memang kebutuhan bayi yang masih sangat diperlukan untuk masyarakat, dan berharap juga dari pemerintah turun tangan untuk ambil andil dalam hal ini. Sebelumnya memang dalam pengungsian terbesar ini untuk Panglima TNI, kemudian Presiden Joko Widodo sempat melakukan kunjungan menginstruksikan semua Basarnas, kemudian jajaran TNI, Polri untuk ambil andil turun ke lapangan untuk membantu evakuasi, kemudian membantu dalam segi pertolongan. Semua hal dilakukan
khususnya di posko pengungsian ini. Dan juga untuk rumah sakit darurat pun disediakan di sini. Ini artinya masyarakat memang yang dalam butuh pertolongan pertama atau mereka yang sakit bisa langsung datang ataupun meminta pertolongan dari TNI. Karena kami juga sempat tadi meninjau langsung untuk masyarakat bisa manfaatkan seperti diberikan obat-obatan, kemudian juga untuk dari tenda ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Jajang di Rajanegara. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 39 warga yang hilang akibat gempa dan juga longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah anjing pelacak dikerahkan ke lokasi untuk membantu mencari korban yang tertimbun. Hari keempat pasca gempa bumi yang mengakibatkan longsor di Cianjur, Jawa Barat, puluhan warga hingga kini belum ditemukan. Di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, setidaknya ada 39 warga yang masih hilang. Selain alat berat, sejumlah anjing pelacak ikut dikerahkan ke lokasi untuk mencari warga yang diduga tertimbun material longsor. Pencarian warga di Desa Cijedil sendiri dibagi dalam 2 sesi, pagi dan siang. Setidaknya 300 personil gabungan dikerahkan untuk mencari korban. Saya yang itu, baru sekarang saya kesini. Jadi baru dapat info kalau nggak timbun tuh baru hari ini? Ya emang udah tahu, tapi baru kesini. Ibu kesini sama siapa aja, Bu? Kan nggak boleh, karena nggak boleh kesini. Terus saya sekarang maksain pengen tahu lokasinya. Selain di Desa Cijedil, pencarian juga difokuskan di kawasan sekitar Warung Sate Sinta yang juga berada di Kecamatan Cugenang. Pencarian melibatkan 300 personil. Selain itu, sebanyak 264 personil juga disebar ke 12 kecamatan lain untuk menyisir dan memastikan tidak ada korban lainnya yang perlu dievakuasi. Berdasarkan data Rabu sore kemarin, sebanyak 271 orang meninggal akibat gempa, sementara 2.000 lebih warga lainnya mengalami luka. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Salam Rahmat, Raga, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Kami kembali mengajak Anda untuk memperbarui informasi langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Sudah rekan Wilson Purba di Pendopo Bupati Cianjur dan Salam Rahmat di posko pengungsian Cijedil, Cianjur. Selamat petang rekan-rekan, saya ke Wilson terlebih dahulu. Ada 39 korban gempa dinyatakan masih hilang. Bagaimana upaya pencarian yang terus dilakukan oleh BNPB dan semua pihak terkait? Korban 39 hilang ini terus dilakukan hingga sampai korban-korban ini rencananya ditemukan, dan akan ada alat berat yang diturunkan oleh tim BNPB ke lokasi, tepatnya di kawasan Cijedil. Nah, tapi alat berat ini juga dinilai harus dipergunakan dengan hati-hati, jangan sampai alat berat ini justru merusak lokasi yang menjadi tempat persembunyian korban, ataupun karena medan yang cukup licin akibat hujan, jangan sampai alat berat ini justru terjatuh sehingga tidak bisa digunakan untuk mengevakuasi para korban. Namun 6.000 personil akan terus disiapkan untuk mencari korban hilang akibat gempa Cianjur, Reinhardt. Untuk personil untuk saat ini tidak akan ada jumlah penambahan yang signifikan karena 6.000 ini dinilai sudah cukup untuk menyisir kawasan Cijedil dan mencari korban-korban yang hilang. Nah, dari 39 korban yang hilang ini, informasinya 32 ini merupakan warga Cijedil dan 7 orang ini merupakan warga yang sedang melintas di kawasan Cijedil. Nah, informasi ini penting didapatkan oleh BNPB sehingga untuk bisa mencari titik pasti di mana korban-korban ini diduga hilang, sehingga pencariannya juga bisa lebih fokus. Yang diharapkan dari tim BNPB adalah besok supaya cuaca lebih bagus, tidak seperti hari ini dan juga kemarin yang dari siang hingga sore ini hujan. Diharapkan besok tidak turun hujan sehingga tim juga bisa dengan lebih leluasa untuk mencari korban, dan alat-alat berat bisa dinaikkan ke kawasan Cijedil untuk membantu proses evakuasi, Reinhardt. Baik, Wilson, terima kasih. Dari Anda saya bergeser ke Salam Rahmat di posko pengungsian. Salam, bagaimana kondisi warga yang mengungsi di posko pengungsian dan apa yang paling dibutuhkan?
Reinhardt dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari salah satu posko pengungsian warga yang berada di posko bantuan Kopassus di Desa Cijedil, Kecamatan Cigunang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, usai gempa mengguncang dan juga meluluh lantakan rumah mereka hingga hancur rata dengan tanah. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas para pengungsi yang berada di posko bantuan Kopassus ini tengah beristirahat di dalam tenda pengungsian mereka masing-masing yang ada di tepat di layar kaca Anda pun juga di belakang saya tempat melaporkan saat ini, yang mana ini juga dapat kami sampaikan bahwa tadi kami juga sempat melihat adanya sejumlah warga yang masih berbaring di dalam tenda pengungsian lantaran kondisinya ini masih sakit akibat tertimba ataupun juga tertimbun dari reruntuhan sisa bangunan dan juga tanah-tanah akibat terjadinya longsor pada beberapa hari yang lalu ketika terjadinya gempa tersebut terjadi. Sementara kalau kita melihat ke sebelah kiri saya, ini ada sejumlah warga yang tengah mengambil wudhu untuk melakukan sholat dan juga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib lantaran untuk saat ini di tempat kami melaporkan saat ini baru saja azan berkumandang untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk kondisi terkini di tempat kami melaporkan saat ini di tenda Kopassus di tenda pengungsian Kopassus untuk kebutuhan akomodasi dan juga kebutuhan logistik bagi para pengungsi ini sudah tercukupi dengan baik hingga beberapa hari ke depan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini di tenda pengungsian Kopassus ini sudah ada sedikitnya sebanyak 1.748 pengungsi dari 2 desa yang ada di sekitaran lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan rencananya pada malam hari nanti akan dilakukan nonton bersama untuk menonton Piala Dunia FIFA 2022 antara Uruguay melawan Korea Selatan. Reinhardt. Baik, terima kasih. Salam rahmat di posko pengungsian Cijedil, dan sebelumnya ada Wilson Purba dari Pendopo Bupati Cianjur. Terima kasih rekan-rekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di iNews.